Berlatar di daerah pedalaman Papua, 6 orang peneliti sedang melakukan tugas mereka dalam meneliti kekayaan hayati yang ada di sana. Mereka tidak sendirian di tempat terpencil itu, sebab ada 3 warga lokal yang menemani para peneliti dalam melakukan penelitiannya. Tidak ada sekat ataupun perbedaan di antara mereka, karena tujuan mereka hanyalah menjadikan tempat ini rumah bagi semua makhluk hidup yang tinggal di alam sana. Malam pun berlalu, para peneliti masih sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Apollo terlihat gelisah, tetapi wajah galaunya tidak terlalu diperhatikan oleh orang-orang di sana. Tak lama, puluhan warga lokal mengepung rumah singgah para peneliti. Nafi, ada apa? ambil senjata sudah. Siapa? Jangan dikasih lo. Masing-masing dari mereka membawa senjata, menyerang rumah itu dengan tujuan yang belum diketahui. Perhatikan sebelah kanan. Franz masuk ke dalam rumah, tanpa bicara satu patah kata pun. Begitu juga dengan Apollo dan Yosef yang juga hanya terdiam saja ketika para warga lokal ini masuk ke dalam sana. Jacobus berusaha mencegah dan menanyakan tujuan mereka datang ke tempat ini. Karena bagi dirinya, keberadaan para peneliti di tempat ini malah sangat membantu mereka. Apalagi dengan bantuan yang diberikan oleh mereka kepada para penduduk lokal. Franz tidak peduli dengan segala penjelasan yang diberikan oleh Jacobus. Dia lalu memukul wajah Jacobus menggunakan senjata hingga tersungkur. Nafi marah melihat itu, tetapi dia langsung mendapatkan tendangan dari Franz. Franz lalu memberikan senjatanya kepada Apollo, dan ternyata baik dia ataupun Yosef merupakan bagian dari mereka. Adinda berusaha meyakinkan Franz jika keberadaan mereka di sini hanyalah meneliti, tidak ada maksud lainnya selain hal itu. Adinda lalu menawarkan sejumlah uang dan barang milik mereka semua. Namun Franz hanya mengatakan, jika mereka ingin bicara, bicaralah dengan Bapak Panglima. Pemimpin mereka lalu masuk ke sana dan mengatakan kalau mulai sekarang kalian semua menjadi tahanan mereka sampai permintaan mereka kepada pemerintah dipenuhi semuanya. Tobias lalu memerintahkan semua bawahannya untuk membawa para peneliti-peneliti masuk ke dalam hutan. Tak lupa mereka juga membawa alat komunikasi para peneliti agar bisa digunakan untuk bernegosiasi dengan pihak pemerintah Indonesia. Dan Franz mendapatkan tugas khusus untuk menembak mati Jacobus. Franz, semua keluar. Berita terkini, sekelompok peneliti yang tergabung. Berita penyanderaan para peneliti segera mendapatkan perhatian khusus dari pemerintahan Indonesia. Sebab tidak hanya warga Indonesia saja yang menjadi tahanan para pemberontak ini, melainkan juga ada 2 warga asing yang turut serta menjadi korbannya. Presiden memberikan lampu hijau kepada Komandan Jenderal Prabowo Subianto untuk melakukan penyelamatan militer karena perjanjian damai tak kunjung disepakati. Prabowo lalu memilih orang-orang terpilih yang khusus diperintahkan dalam misi penyelamatan ini. Mereka bukanlah orang sembarangan, karena mereka adalah lulusan terbaik dari yang terbaik dari Akademi Militer. Mereka ditempa dengan disiplin tanpa celah, dilatih dengan standar tertinggi dan telah teruji dalam situasi ekstrim yang tak terbayangkan. Dan mereka adalah Kopassus terbaik dari yang terbaik. Waduh. Timur menjadi salah satu prajurit yang mendapatkan tugas khusus itu. Sebelum dia berangkat, Timur meminta doa restu Maya agar sesuatunya berjalan dengan baik. Istrinya langsung mengerti dan paham dengan risiko menjadi istri seorang prajurit. Sebab menjadi abdi negara yang berfokus pada keselamatan negara, risiko terburuknya pasti telah dia pikirkan. Maya lalu minta suaminya itu mempersiapkan dirinya dengan baik dan memintanya untuk kembali ke rumah dalam keadaan selamat. Informasi penting mengenai misi penyelamatan ini pun dijelaskan. Sang kapten menjelaskan jika para peneliti ini disandera oleh kelompok teroris yang dipimpin oleh Tobias. Tobias sendiri mempunyai kaki tangan yang dipercaya bernama Franz, yang dulunya merupakan mantan tentara terlatih yang membelot. Korban yang sudah tewas bernama Jacobus, dan dia merupakan kepala desa yang mendampingi para peneliti. Para sandera yang harus mereka bebaskan berjumlah 6 orang. 4 peneliti dari Indonesia bernama Mateis, Daniel, Nafi, dan Adinda, serta 2 orang WNA yang bernama Mark dan Marta. 2 pemandu lokal mereka juga telah dibawa oleh pihak teroris. Mereka adalah Yosef serta Apollo. Mendengar nama Apollo, Timur pun lalu teringat masa kecilnya, yang dimana sewaktu kecil, dia tumbuh bersama dengan 2 bocah Papua bernama Apollo serta Sila. Dan keberadaan Timur di sana lebih disebabkan karena ayahnya yang seorang tentara berpindah tugas di tanah Papua. Apollo memang bukanlah saudara kandung Timur, tetapi ayahnya sudah menganggap Apollo seperti anak sendiri. Ingat
Biar kamu semua bukan satu darah, kamu semua adalah satu keluarga. Harus saling jaga. Sebelum berpisah, Apollo sempat memberikan Timur sebuah kalung agar dia selalu mengingatnya meskipun dia berada jauh di sana. Melihat dua sahabat baiknya bersedih, Sila hanya meminta mereka berdua untuk tidak menangis, sebab mereka bertiga masihlah bersaudara meskipun jarak memisahkan mereka. Kembali lagi ke masa sekarang, saat dalam perjalanan menuju ke tanah Papua, Timur berbicara kepada Sila jika mereka akan kembali lagi ke tempat ini setelah 20 tahun lamanya. Sebelum menuju ke tempat tujuan mereka, Jenderal Prabowo berucap, jika nasib bangsa dan negara ada di pundak kalian, lebih baik pulang nama daripada kalian gagal di medan pertempuran. Luas hutan tempat para peneliti disandera setara 4 kali luas kota Jakarta. Tetapi berkat informasi intelijen, telah ditemukan titik-titik potensial keberadaan sandera. Mereka akan berpencar, mengamankan pos-pos, pondok-pondok, dan juga desa-desa di sekitaran hutan untuk mempersempit jalur pergerakan para teroris. Tim Kopassus akan dibagi menjadi 2 tim. Tim pemburu disebut dengan tim elang, sementara tim pemukul disebut dengan tim jaguar. Operasi ini sedapat mungkin berjalan tanpa menelan korban, karena keselamatan sandera adalah misi utama mereka. Operasi ini dapat mungkin berjalan tanpa menelan korban. Keselamatan Sandra adalah misi utama kita. Izin lapor, Komandan. Di dalam hutan, intelijen tentara yang bernama Martin memberikan informasi kepada pusat komando jika desa pertama telah dikepung teroris dan ada 2 orang penjaga yang sedang berjaga di sungai. Aman kakak. Kau lihat Joseph. Timur memimpin anggotanya untuk masuk ke dalam sungai, menunggu rekanannya menembak salah satu penjaga yang berada di sungai. Setelahnya mereka masuk lebih jauh ke dalam hutan dan bertemu dengan Martin yang kemudian memberikan informasi jika checkpoint mereka sudah sangat dekat dengan sasaran yang ada di sebelah sana. Jejak sandera akan dia ikuti dan mereka hanya cukup mengikuti jejak tanda yang dirinya buat. Seorang gadis desa bernama Ellie berteriak memanggil ayahnya. Ayahnya lalu meminta Ellie untuk segera bersembunyi sebab keadaan saat ini belumlah aman. Salah satu teroris itu lalu datang ke sana, menghajar habis-habisan ayah Ellie sebab mereka telah melanggar aturan. Ellie yang ketakutan pun hanya bisa melihat orang itu menghabisi ayahnya, tanpa bisa berbuat apa-apa demi menyelamatkan ayahnya itu. Orang itu lalu menargetkan Ellie yang bersembunyi, namun untung saja Sila berhasil masuk ke dalam sana dan segera mencekiknya. Kejadian itu pun langsung diketahui para teroris lainnya dan tak membutuhkan waktu yang lama, baku tembak pun segera terjadi. Selain jago dalam menembak, para prajurit ini pun juga terlatih dalam baku hantam. Berhasil menghabisi para teroris yang ada di desa, Timur masuk ke dalam rumah untuk melihat kondisi Ellie. Timur lalu mengajak Ellie bersamanya, karena selain menyelamatkannya, Timur berpikir jika Ellie bisa menjadi kompas untuk perjalanan mereka. Seorang bocah laki-laki tak sengaja melihat peristiwa itu. Dia panik, yang lalu segera berlari pergi dari sana. Perjalanan para Kopassus pun berlanjut. Di tempat persembunyian, para sandera mulai mengalami sakit. Daniel menderita demam tinggi, sementara Martha harus berjuang di tengah kehamilannya dengan kondisi tubuhnya yang semakin lemah. Bocah yang memergoki para prajurit Kopassus pun sampai di sana. Dia lalu memberikan informasi kepada sang panglima jika para prajurit komando di desa Borah telah diserang oleh para tentara Indonesia. Mendengar itu, Tobias lalu memerintahkan bocah itu pergi ke desa Wana agar para penduduk bersiap. Tobias juga meminta Franz untuk bersiap, menyiapkan segala perlengkapan mereka menuju ke pos berikutnya.
Sementara itu, para prajurit yang sedang beristirahat pun saat ini terlihat tengah berwaspada. Setelah mereka mendengar suara langkah kaki tak jauh dari tempat mereka, Sila dan Timur berjalan menuju ke sumber suara di tengah gelapnya hutan. Hingga akhirnya mereka menemukan Yosef sedang menemani Daniel yang tengah sakit dalam perjalanan menuju ke pos berikutnya. Sila berkeinginan segera menyelamatkan Daniel karena kondisinya terlihat sudah sangat sekarat. Timur lalu meminta Sila untuk tetap di sini, mengawasi dirinya sebab dia akan maju memeriksanya. Tangan di kepala. Timur memeriksa tubuh Yosef, berjaga-jaga jika dia membawa senjata. Sila pun mengawasi dari jauh dan mendapati kalau tempat itu adalah sebuah jebakan. Para teroris yang bersembunyi pun menyerang Timur. Terjepit, Yosef menyandera Daniel, dan Eli yang melihat kakaknya di sana meminta Yosef untuk segera menurunkan pisaunya itu sebab para pemberontak itulah yang jahat karena telah membunuh ayah mereka. Eli tidak ingin kehilangan kakaknya, lantaran saat ini hanya dirinya lah yang dia miliki. Yosef menangis mendengar itu, yang kemudian melepaskan Daniel dan segera menyerang para pemberontak yang datang ke sana. Eli pun menangis melihat kakaknya mati di depan matanya. Sementara itu, di pos persembunyian, kondisi Martha semakin parah karena dia mulai terjangkit malaria. Setelah menguburkan mayat Yosef, Timur memerintahkan rekanannya untuk mengabari pusat komando, mengirimkan bantuan untuk evakuasi sandera Daniel dan Eli. Franz yang tidak mendapatkan kabar dari rekanannya meminta Apollo untuk menghubungi mereka. Apollo terus memanggil rekanannya, namun karena dia tidak mendapatkan jawaban dari siapapun, Franz pun menduga kalau mereka telah mati dibunuh. Tak lama, dua orang anggota pemberontak yang masih selamat sampai di pos. Mereka lalu memberikan kabar kepada sang panglima jika banyak pasukan yang mati akibat baku tembak dengan para tentara. Tobias marah mendengar itu dan segera memerintahkan Franz menemui para sandera agar mereka mengirimkan sebuah pesan untuk pemerintah. Sesampainya di desa Wana, Julius segera bertemu dengan sang kepala desa, menyampaikan pesan dari Bapak Panglima yang memintanya untuk segera membawa prajurit beserta dengan senjata menuju pos perlindungan. Pesan Adinda pun sampai juga di pusat komando. Adinda lalu mengatakan jika keadaan mereka sangat terjepit, mereka menderita fisik dan juga mental. Bahkan di antara mereka ada yang menderita malaria, serta salah satu peneliti ada yang tengah mengandung. Adinda mengharapkan Bapak Presiden untuk segera memberikan kami bantuan makanan, obat-obatan, serta uang yang mereka minta, sesuai nominal yang mereka inginkan dan apabila tidak terpenuhi, nyawa mereka pun menjadi taruhannya. Mendengar permintaan itu, Prabowo pun segera memberikan perintah kepada bawahannya untuk memberikan apa yang mereka minta. Waktu pun berlalu, permintaan para teroris ini pun terpenuhi. Para teroris lalu mengajak para sandera mengambil barang-barang itu agar tidak ada penyerangan dari pihak tentara. Tim Jaguar yang juga sudah mendapati informasi itu hanya bisa mengawasi dari kejauhan sambil menunggu perintah selanjutnya. Timur yang tak sengaja melihat Apollo di sana, bingung harus mengekspresikan apa wajahnya itu, hingga akhirnya dia nekat untuk menemui Apollo. Timur sangat senang bisa bertemu kembali dengan Apollo setelah 20 tahun mereka tidak pernah bertemu. Tetapi tidak dengan Apollo yang terkejut melihat kawan lamanya berada di sana. Timur lalu menceritakan tentang kehidupannya saat ini. Namun nampaknya itu malah membuat Apollo marah. Apollo bercerita jika sudah lama dia bertahan hidup sendirian di sini. Tak ada seorang pun ataupun juga bantuan. Dia tidak butuh belas kasihan dirinya ataupun kepedulian Timur. Jadi lebih baik dia meninggalkan dirinya sama seperti dulu dia meninggalkan dirinya. Timur tidak bergeming, ia malah membuat Apollo mengeluarkan senjatanya dan menggoreskan sebuah luka di pelipis mata Timur. Pertemuan itu sebenarnya membuat Apollo senang bercampur sedih. Dia lalu teringat masa lalunya bersama Sila dan Timur yang sering menghabiskan waktu bersama. Bersamaan juga dengan keluarga Timur yang akan pindah ke Jawa. Saat itu dia harus kehilangan ayahnya saat bekerja di tambang akibat penyerangan oleh para pemberontak. Namun fakta itu tidak pernah diketahuinya, sehingga dimanfaatkan oleh Tobias ketika dia beranjak dewasa dengan mengatakan jika kematian ayahnya dulu itu disebabkan oleh tentara pemerintahan. Dia tidak akan pernah mendapatkan keadilan dari mereka. Jadi mumpung saat ini ada kesempatan untuk membalaskan dendam kematian ayahnya, dia harus bersama mereka membalaskan dendam itu. Ini bukanlah pekerjaan yang sulit. Dia hanya seorang pemandu serta seorang informan. Jadi jika dia mau bekerja sama dengan mereka, maka nyawamu akan tetap aman bersama mereka. Timur merenungi pertemuannya tadi dengan Apollo.
Sila yang mengetahui itu pun sebenarnya agak kesal, karena bagaimanapun Apollo adalah bagian dari mereka dan seharusnya Timur harus menjalankan tugas negara mengkesampingkan persaudaraan mereka terhadap Apollo. Di pos persembunyian, para teroris terlihat sangat waspada. Kondisi para sandera pun juga terlihat semakin lemah, terutama Martha yang harus menahan semua rasa sakitnya. Adinda saat ini sedang membongkar isi bantuan yang dikirimkan pemerintah, mencari pembalut agar bisa digunakannya. Setelah dia mendapatkan pembalut itu, Adinda pun agak menjauh dari mereka agar mereka tidak melihat isi di dalam celananya. Sementara di pos komando, Prabowo mendapatkan informasi dari bawahannya jika alat pelacak sebentar lagi akan disambungkan agar bisa mengetahui titik-titik potensial pergerakan musuh. Prabowo senang mendengar itu dan segera memerintahkan bawahannya melanjutkan operasi penyelamatan. Adinda nampaknya agak terkejut di saat dia mengganti pembalut, sebab di dalam kemasannya juga berisikan alat pelacak yang dikirimkan oleh pemerintah. Dia berusaha menyimpannya, namun Franz yang agak curiga mencoba meminta barang yang dibawanya. Apollo mendekati mereka berdua, meminta Franz menghentikan kegalakannya karena dia adalah seorang wanita. Franz tidak peduli dan tetap meminta barang itu, dan akhirnya dia menemukan sebuah GPS yang tersimpan di dalam sana. Hal itu segera dilaporkan Franz kepada Tobias, dan Tobias segera memerintahkannya menyiapkan prajurit mereka untuk mengusir para tentara dari hutan ini. Tidak ada main-main lagi dalam masalah ini. Jadi bagaimanapun caranya mereka harus menghabisi para tentara-tentara itu. Esok paginya, para teroris itu bergerak untuk menyergap para tentara. Para tentara pun juga terlihat sedang bergerak menuju titik GPS dari barang-barang yang mereka kirimkan. Prabowo lalu menghubungi Martin, menginformasikan jika alat pelacak yang mereka susupkan berada di puncak gunung. Martin pun tidak percaya begitu saja dengan informasi tersebut, karena dia meyakini kalau keberadaan para teroris dekat dengan tim Jaguar. Martin menduga kalau alat pelacak itu sengaja ditaruh di sana untuk mengelabui mereka, karena jangankan manusia, monyet pun tak sudi untuk tinggal di puncak gunung. Prabowo pun memilih untuk mempercayai Martin dan segera mengirimkan informasi itu kepada tim Jaguar jika musuh mengintai di sekitar mereka. Tembak penyerangan. Baku tembak pun segera pecah di dalam hutan itu. Para teroris pun membabi buta menyerang para tentara di dalam hutan. Pertarungan sengit pun terjadi di antara Timur dengan Franz. Berhasil melumpuhkan Franz, Timur segera menyelamatkan Sila yang terluka parah. Mereka berdua lalu pergi dari sana, meninggalkan rekan mereka yang telah mati. Mereka berjalan menyusuri hutan, dan malah tak sengaja bertemu dengan Apollo. Apollo marah karena kenapa mereka berdua tak lekas pergi dari sana, yang lalu mengajak Timur duel 1 lawan 1. Sebelum melanjutkan pelarian mereka, Timur hanya mengingatkan Apollo jika ayah Isman pernah berkata jika mereka adalah saudara. Namun belum juga mereka bereaksi apapun, Brown dengan peluru menembaki tempat tersebut. Beberapa titik wilayah tersebut. Prabowo pun mendapatkan informasi dari Martin jika tim Jaguar telah diserang. Banyak pasukan yang mati, tetapi ada juga yang berhasil lolos dari sana. Sementara itu, di tempat penyerangan tadi, Franz melaporkan kepada Tobias jika Apollo bisa saja membunuh salah seorang dari mereka, tetapi dia hanya diam saja dan dia menduga kalau mereka saling mengenal. Tobias lalu bertanya kepada Apollo tentang apakah dirinya masih merupakan bagian dari mereka. Karena jika dia memang masih menjadi bagian mereka, Tobias hanya meminta Apollo membunuh teman tentaranya di depan mataku, atau dirinya lah yang akan membunuh teman tentaranya di depan matanya. Apollo pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Karena meskipun mereka bertiga sudah lama tidak pernah berjumpa, setidaknya dulu mereka pernah berjanji akan selalu melindungi sebagai saudara. Timur saat ini sedang mengobati luka-luka Sila akibat pertarungannya. Sila lalu mengatakan jika dia sebenarnya juga sangat sedih bila harus membunuh saudaranya. Tetapi mereka berdua ini adalah tentara. Di dalam perang tidak ada pilihan. Kalau kita tidak membunuh, kita berdualah yang akan dibunuh. Mereka berdua tahu jika dulu mereka bertiga pernah berjanji. Tetapi dalam misi mereka ini, mereka harus memprioritaskan tugas kemanusiaan. Tak lama, Martin mendatangi mereka berdua untuk memberikan mereka berdua informasi jika lokasi Sandra telah terlacak dan 1 unit bantuan Jaguar 5 akan membantu mereka berdua dalam penyerangan itu. Di rimbunnya hutan dalam Papua, para tentara pun bergerak menuju ke desa yang dimaksud. Mereka pun bersiap dengan serangan yang akan terjadi.
Mereka memasuki desa dan memasuki satu persatu rumah di sana, mencari keberadaan para sandera. Sila menemukan keberadaan Apollo yang bersembunyi dan mengatakan jika dirinya beserta dengan Timur telah mati-matian berjuang untuk negara ini. Lalu kenapa kau malah menghancurkannya? Apollo mengatakan jika dia terpaksa melakukan ini, sebab dia takut dengan keselamatan orang-orangnya, apalagi sebenarnya di tempat ini digunakan orang-orang itu untuk menjebak mereka. Navi dan Matthäus terlihat sedang disandera. Para teroris mengancam akan membunuh mereka berdua. Para tentara pun menuruti permintaan mereka. Namun itu percuma saja karena mereka memang menargetkan membunuh para tentara. Timur bersama rekanannya masuk ke dalam sebuah rumah. Dia lalu mengecek lantai atas rumah itu dan menemukan keberadaan Adinda di sana. Namun ternyata, diam-diam Franz telah menunggu mereka berdua di dalam sana. Setelah membunuh rekanan Timur, Franz pun segera menyerang Timur dari bawah. Dengan dibantu Apollo, Sila pun baku hantam dengan para teroris yang menyerang mereka berdua. Berhasil membuat Franz tersungkur, Timur pun segera membawa Adinda pergi dari rumah itu. Timur masuk dalam sebuah rumah, sebab para teroris memberondonginya dengan puluhan peluru. Dia lalu meminta Adinda berlindung di bawah kasur, dan tak lama kemudian, Franz yang masih kuat untuk bertarung mendatanginya. Melihat Timur yang kewalahan menghadapi Franz, Sila lalu meminta Apollo untuk membantu saudara mereka. Bersamaan juga dengan sang panglima yang datang juga ke desa itu dengan membawa puluhan bawahannya. Apollo sudah masuk ke dalam rumah itu. Franz tidak curiga dengannya. Namun ketika dirinya lengah, Apollo tiba-tiba menyerangnya. Timur bangkit kembali melihat saudaranya yang babak belur melawan Franz. Dia lalu mengeluarkan ilmu bela diri pencaksilatnya untuk melawan Franz yang begitu sangat kuat dalam berduel. Satu kelengahan Franz berhasil dimanfaatkan oleh Timur, sehingga dia akhirnya bisa mengalahkan Franz dalam duel 1 lawan 1. Di luar sana, Tobias segera memerintahkan bawahannya untuk membumi hanguskan desa ini beserta membunuh para tentara yang tersisa. Sila berusaha melawan di sisa-sisa tenaganya, meskipun dia harus mengorbankan nyawanya sendiri. Yang tersisa dari prajurit itu hanyalah Timur. Dia membawa pergi Adinda dan Apollo dari desa itu. Mereka bertiga berjalan menyusuri hutan, namun sialnya, mereka bertiga harus bertemu lagi dengan para pemberontak. Timur meminta Adinda mencari persembunyian, sambil menunggu mereka berdua menghabisi orang-orang ini. Adinda pun berhasil ditemukan oleh tentara yang tiba di sana. Begitu juga dengan 2 WNA asing yang diikat di dalam hutan. Helikopter pun segera mendekati lokasi penjemputan untuk membawa sandera-sandera yang masih selamat. Timur dan Apollo berhasil keluar dari hutan. Timur meminta Apollo untuk ikut dirinya karena keluarga harus saling menjaga seperti janji mereka kepada ayah. Apollo menolak permintaan Timur karena tempatnya di sini. Timur hanya bisa menangis melihat saudaranya tidak mau ikut dirinya karena Apollo ingin menuntaskan perbuatan yang telah dia lakukan. Apollo maju menyerang para pemberontak yang belum mati dengan dibantu oleh para tentara yang masih berada di sana. Apollo mati. Timur menangis melihat itu. Apalagi dia teringat kembali ketika mereka bertiga bersama saat kecil. Dan sebelum film berakhir, terlihat para sandera yang selamat tersenyum bahagia karena mereka masih bisa selamat setelah kejadian memilukan ini. Berita penyelamatan ini pun juga menjadi pencapaian yang besar bagi militer Indonesia, sebab sebelumnya mereka telah diragukan oleh semua pengamat internasional mengenai kemampuan mereka dalam menangani operasi penyelamatan yang berisiko tinggi. Terima kasih seluruh sudah menonton rekaman film yang Mas Ahko persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!